Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsa Hairunisa dengan akhiran NIM 151 dari kelas Psikologi 5D. Baik, di sini kita akan membahas mengenai wajah komunitas dalam struktur kemasyarakatan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita ada pendahuluan terlebih dahulu. Nah, jadi negara Indonesia ini memiliki keberagaman dan sumber kekayaan yang mewarnai wajah Indonesia. Nah, keberagaman tersebut berupa agama, bahasa, budaya, ras, dan suku. Nah, Indonesia ini dapat musnah kalau keberagamannya ini dipaksa untuk seragam dengan segala bentuk keunikan yang dimiliki oleh diri individu, daerah, kelompok, dan komunitas. Nah, jadi keberagaman ini kan ada bahasa, budaya, suku. Nah, masing-masing dari bahasa, budaya, ras, suku ini tuh punya keunikannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan semuanya untuk sama seperti itu. Kemudian ada menurut Yuryadi tahun 2017, keberagaman budaya seperti bahasa, pengetahuan, sosial, peralatan hidup, dan teknologi, sistem mata pencarian, religi, dan kesenian dapat menyebabkan struktur sosial yang sangat beragam terutama di Indonesia. Nah, jadi adanya keberagaman yang ada di Indonesia ini tuh bisa menyebabkan adanya struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada pengertian komunitas. Menurut Wenger dalam Bosman et al. Tahun 2017, komunitas adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan hobi atau masalah yang sama terhadap suatu topik, kemudian melakukan interaksi secara terus-menerus untuk saling berbagi informasi, memperdalam pengetahuan, serta mengembangkan keahlian mereka bersama. Jadi komunitas ini itu adalah orang-orang yang memiliki kesamaan, kemudian mereka berinteraksi secara terus-menerus untuk saling berbagi informasi, pengetahuan, dan mengembangkan keahlian. Nah, kemudian ada menurut KBBI, komunitas merupakan sekumpulan individu yang menetap dan saling berinteraksi pada suatu wilayah tertentu. Kemudian, komunitas yang memiliki karakter yang kuat, di mana setiap individu atau aspek sosial berinteraksi secara vertikal dan horizontal. Interaksi yang terjadi berlangsung secara stabil dalam jangka waktu yang lama karena adanya pertukaran simbol maupun ritual yang memperkuat rasa kebersamaan. Interaksi tersebut terjadi melalui interaksi secara nyata. Nah, maksudnya di sini adalah kalau misalkan interaksi antara individu yang ada dalam komunitas itu berlangsung secara stabil dan jangka waktunya lama, ini itu bisa memperkuat rasa kebersamaan. Misalnya, dalam suatu desa pada setiap hari Jumat misalnya, mereka mengadakan pengajian rutinan. Nah, dalam pengajian tersebut pasti di dalamnya akan ada interaksi-interaksi antar warga di dalamnya yang kemudian dari interaksi tersebut dapat memperkuat rasa kebersamaan atau misalkan ada acara gotong royong pada setiap hari Minggu seperti itu. Selanjutnya ada pengertian mengenai interaksi sosial. Menurut KBBI, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara perseorangan dengan perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. Nah, kemudian interaksi sosial ini muncul karena adanya kesediaan bersama untuk mematuhi norma-norma sosial yang kemudian memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan kepentingan antar anggota, sehingga mereka dapat menemukan titik keselarasan dan mencapai suatu tingkat integrasi sosial tertentu. Selanjutnya ada pengertian mengenai struktur sosial. Nah, menurut Tangirarung tahun 2018 dalam Basil et al., struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai unsur sosial yang saling terhubung satu sama lain secara fungsional. Nah, kemudian struktur sosial ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, stratifikasi sosial dan yang kedua, diferensiasi sosial. Nah, untuk pengertian stratifikasi sosial ini tuh menggambarkan pengelompokan masyarakat secara bertingkat seperti tinggi, sedang, rendah berdasarkan simbol atau nilai yang dianggap penting seperti sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, jadi stratifikasi sosial ini itu pengelompokannya berdasarkan
tingkatan, misalkan ada golongan yang tinggi, sedang, atau rendah seperti eee, dalam masyarakat Bali yang eee, di dalam masyarakatnya itu ada kasta-kastanya seperti itu. Nah, kemudian cara pikir dan cara pandang individu akan sangat bergantung pada proses lingkungan yang menciptakan individu searah dengan kepentingan lingkungan. Pembentukan lingkungan akan bergantung pada komunitas mana yang dianut oleh tiap individu. Saat individu berasal dari lingkungan modern, individu itu akan sangat informatif, yang akan sangat berpengaruh pada kognitif yang akan berdampak pada komunitas. Proses kognitif dapat menentukan bagaimana informasi dari lingkungan dapat diserap, diingat, dan ditindaklanjuti oleh individu. Misalnya ada individu yang latar belakangnya adalah pesantren. Nah, individu yang latar belakangnya pesantren ini dia akan eh, mencerminkan karakter yang diajarkan selama di pesantrennya, seperti nilai-nilai religius, seperti kesederhanaan, seperti itu. Contoh lainnya, misalkan ada individu yang berasal dari desa, kemudian ia pergi merantau untuk kuliah ke luar kota. Nah, saat dia merantau, dia akan mengetahui banyak hal atau ilmu-ilmu baru. Kemudian dia akan mendapatkan nilai-nilai global yang saat dia kembali ke desa, dia akan menerapkan ilmu-ilmu baru yang telah dia dapatkan dan akan memberikan inovasi-inovasi baru saat dia pulang ke desanya. Nah, kemudian ada wajah komunitas. Masyarakat merupakan ruang sosial yang berisi beragam individu yang dibentuk melalui proses belajar dalam komunitasnya. Wajah komunitas mencerminkan karakter yang terbentuk dari ajaran dan nilai yang mereka terima saat berinteraksi dalam struktur sosial yang ada. Kemudian, wajah komunitas sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal yang terkadang berlawanan dengan nilai-nilai global, yang biasanya lebih praktis dan mudah diterapkan sehari-hari. Nilai lokal seringkali dianggap lebih kaku karena terikat oleh tradisi. Perbedaan tersebut akan membentuk identitas komunitas sesuai sudut pandang masing-masing. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Wajah komunitas merupakan cerminan karakter masyarakat yang dibentuk oleh interaksi sosial, nilai, dan norma dalam struktur kemasyarakatan. Komunitas menjadi ruang belajar sosial di mana individu menyerap cara berpikir, bertindak, dan memandang lingkungan sesuai kepentingan bersama. Melalui diferensiasi dan stratifikasi sosial, masyarakat menunjukkan keberagaman peran, kedudukan, dan identitas, namun tetap terhubung oleh kesediaan untuk mematuhi norma dan menjaga harmoni. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.